Alif Fajar Ramadan, Nona Yuda Wijaya, Siti Muta Fadila, Siti Damayanti, Muhammad Al-Jidar, Bang Bajali. warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Bina Bangsa akan mewawancarai salah satu praktisi, akademisi, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Tangerang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Muta Fadila, beserta kawan saya Siti Damayanti. Izin Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Prihandoko. Saya selaku dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama di Kota Tangerang. Silakan. Bapak, bagaimana proses pembentukan produk hukum peraturan daerah? Jadi gini, proses pembentukan peraturan daerah atau nama kerennya ya produk hukum daerah itu ada lima tahap proses pembentukan peraturan daerah. Yang pertama itu kita kenal dengan namanya penyusunan. Ya, penyusunan. Itu perencanaan pertama. Perencanaan dulu ya. Perencanaan itu dilakukan dalam rangka program legislasi daerah atau disebut prolegda. Namanya perencanaan ya. Nah, lalu kedua baru penyusunannya. Perencanaan, kedua penyusunan. Penyusunan ini disertai juga dengan penjelasan atau keterangan dari namanya naskah akademis. Nah, itu adanya di penyusunan. Penyusunan produk hukum daerah atau peraturan daerah. Jadi udah dua ya, perencanaan, penyusunan. Lalu yang ketiga apa? Pembahasan. Pembahasan ini dilakukan oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Ya, itu pembahasannya. Itu rancangan peraturan provinsi yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD provinsi. Ini untuk yang rancangan peraturan daerah provinsi. Lalu bagaimana dengan perda untuk kabupaten kota? Ini disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran serta materi pokok yang akan diatur serta menggambarkan substansi dari rancangan peraturan daerah tersebut. Lalu yang keempat, penetapan atau pengesahan. Nah, ini disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur yang disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi atau kabupaten kota. Lalu yang terakhir atau kelima namanya pengundangan. Perda provinsi diundangkan dalam lembaran daerah oleh siapa? Oleh Sekda. Apa Sekda? Sekretaris daerah. Adapun penjelasan perda provinsi diundangkan dalam namanya tambahan lembaran daerah. Nah, ini ada peraturan perundang-undangan boleh berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi ada 5 ya. Apa itu? Perencanaan, penyusunan, penetapan, lalu apa lagi? Dan pengundangan. Ingat ya, ada 5 proses pembentukan produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah, kota, kabupaten, dan provinsi. Kemudian Bapak bagaimana setelah disahkan, bagaimana cara mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat? Bisa gini ya,
nanti mengundang beberapa stakeholder dan ini pemangku kepentingan, ada dari masyarakat, dari itu camat, bupati, kepala daerah itu dikumpulkan di suatu tempat. Nanti di situ kita adakan sosialisasi di situ bahwa ini Banten ini misalkan kota Tangerang atau kota Tangsel memiliki perda baru nih atau daerah ya tentang retribusi. Ini kita memperkenalkan ya, memsosialisasikan perda tersebut kepada masyarakat. Jadi kita undang beberapa stakeholder tersebut, termasuk masyarakat, akademisi juga, supaya dia tahu ada perda baru nih di kota Tangerang Selatan. Gitu. Jadi mereka tidak bertanya-tanya lagi gitu loh. Oh ini perda apaan nih, perda apaan? Nanti biasanya di situ yang kita untuk narasumber tuh biasanya dari pengusul ya dari dinas lingkungan hidup, nanti dari misalkan dari akademisinya juga ada, dan dari tim perancang peraturan perundang-undangan. Seperti itu biasa yang kita lakukan. Itu loh Mbak. Ya, paham ya Mbak ya. Kemudian Pak, dari perda yang sudah disahkan tersebut, seperti apa efektivitasnya di masyarakat? Tolong diberi contoh salah satu perda yang sudah disahkan sudah disahkan. Jadi gini ya, perda itu dibentuk atau dibuat ya, itu kan untuk melayani kepentingan masyarakat. Jangan sampai perda tersebut dibuat atau disahkan, tapi nanti akan merugikan masyarakat. Itu amat sangat tidak diperbolehkan atau diharamkan. Diharamkan di negara kita. Buat apa bikin perda sudah memakan waktu lama, biaya yang tidak sedikit juga, nanti akhirnya tidak sia-sia atau tidak berguna di masyarakat. Sebagai contoh, perda Kota Tangerang nomor 8 tahun 2005 itu tentang larangan pelacuran. Saat itu setiap wanita yang keluar malam itu dianggap sebagai pelacur. Apakah seperti itu? Kan tidak. Ada karyawan berpulang dari pabrik, pulang kerja malam, itu langsung dianggap sebagai pelacur. Itu karena perda tersebut ya kalau nggak mau ya ditangkepin. Apakah seperti itu perda? Kan tidak. Dia harus bisa harus bisa mengayomi masyarakat. Itu saya bilang perda itu harus HAM, harus parameter HAM pertama. Jadi dia tidak boleh melanggar HAM orang lain, atau juga dia harus maksudnya gini, tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Kalau peraturan di atasnya itu tidak mengatur, berarti tidak mengatur juga harusnya. Jangan dia tentang perda ada kepentingan politik lah. Akhirnya perda itu dibikin tapi di masyarakat merugikan atau tidak menghargai hak di masyarakat. Jadi seperti itu Mbak. Jadi HAM itu perda itu ada harus menjadi melindungi masyarakat perda tersebut. Jangan mentang-mentang dibikin karena ada kepentingan dari golongan tersebut aja. Seperti itu Mbak ya. Ya. Paham ya. Terima kasih sudah berkenan untuk kami wawancarai. Terima kasih juga atas ilmu dan pengetahuannya terkait pembahasan perda kali ini. Walaupun secara singkat ya waktunya, tapi Bapak sudah meluangkan waktu, sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Mbak. Pesan saya nanti satu ya, dikasih Mbak jadi anggota DPR atau DPRD. Itu tolong perhatikan masyarakat. Jangan hanya bikin peraturan cuma untuk kepentingan pribadi atau golongan. Seperti itu ya Mbak ya. Ini harus diingat-ingat terus. Seperti itu ya. Ya Mbak, makasih kembali. Ya, semoga Mbak berdua selalu sukses dan sehat. Amin. Doa yang sama untuk Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa
akan mewawancarai salah satu praktisi dari salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Kota Serang. Perkenalan, saya Ronald Yudhya Wijaya dan rekan saya Ahmad Galang Bajali. mohon maaf Pak. Nama saya Jumlan. Sebelumnya mohon Bapak, saya di sini akan menanyakan untuk pertanyaan yang pertama. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa periode menjadi anggota Dewan di Kota Serang? Alhamdulillah, artinya saya menjabat menjadi anggota DPRD Kota Serang. Ini periode yang kedua. Jadi sudah 2 periode ya. Dari 14 sampai 2019. 2019 ini nanti berakhir di 2024. Nah, kemudian di komisi berapa Bapak bekerja di sini? Alhamdulillah di tahun 2021 ini saya dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang. Nah, kalau boleh dijelaskan Pak, komisi Bapak yang tersebut itu membahas tentang apa ya komisi 2 itu? Kalau Komisi 2 ini ada 11 mitra kerja, ya. Ada 11 mitra kerja itu yang membidangi Komisi 2 ini adalah pertama bidang pendidikan, kemudian kesehatan, terus kemudian sosial, ketenagakerjaan, pertanian, perpustakaan, keagamaan juga, termasuk Kesra ya di dalamnya, kemudian perpustakaan, tentang keolahragaan juga karena salah satu dinas pemuda dan olahraga juga masuk di mitra kerja Komisi 2. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak. Dalam bidang atau bagian apa sih Bapak bekerja di komisi 2 ini? Komisi 2 ini tadi saya sampaikan mitra kerjanya itu adalah bidang pendidikan. Nah, kemudian juga bidang kesehatan, terus keagamaan, sosial, keolahragaan, pemuda dan olahraga, ketenagakerjaan, perpustakaan, dan pertanian. Bertanya apa lanjut dari pertanyaan dari saudara saya. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira sudah berapa peraturan ya Pak ya, peraturan daerah yang dibuat oleh komisi dari Bapak? Kalau jumlah peraturan daerah yang sudah diusulkan oleh Komisi 2 saya lupa ya. Nah, kalau di tahun 2022 ini ada beberapa peraturan daerah yang diusulkan oleh inisiatif Komisi 2. Itu ada 4 ya. Nah, sekarang yang di Prolegda tahun 2023 ini ada perda tentang keolahragaan dan kemudian juga perda tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor. Jadi kalau jumlah dari tahun awal tahun sampai sekarang ini saya lupa ya. Jadi kalau sekarang yang diusulkan itu alhamdulillah ada 4 perda yang diusulkan. Lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Boleh dijelaskan nggak sih Pak bagaimana alur proses pembentukan perda itu Pak? Alurnya ya. Iya. Nah, peraturan daerah ini mengacu pada undang-undang ya, pada undang-undang di atasnya. Nah, kebutuhan di pemerintah kota itu perda apa sih yang belum ada dan sesuai dengan turunannya artinya harus dibuat oleh pemerintah kota. Nah, perda ini bisa diusulkan atas inisiatif DPRD dan juga bisa inisiatif pemerintah kota, dalam hal ini adalah Pak Wali Kota. Jadi perda itu ada 2 usulan dari eksekutif yaitu adalah pemerintah kota dan usulan dari DPRD. Nah, nanti dalam Prolegda, program legislasi daerah ya, baik DPRD maupun pemerintah kota ya, eksekutif ini bisa mengusulkan nanti perda apa saja yang akan
diusulkan di tahun 2023. Satu contoh ke depan, karena perda yang akan diusulkan di tahun depan 2023 itu juga harus diusulkan di prolegda nanti di tahun 2022 juga. Nanti kita sama-sama bahas. Nah, kebutuhannya tadi contoh tentang perda tentang keolahragaan. Nah, perda tentang keolahragaan ini untuk ke depan mengatur, ya, artinya peran serta pemerintah dalam pembinaan terhadap dunia olahraga. Nah, contohnya perda ini seharusnya diusulkan oleh OPD terkait, ya. OPD terkait itu contoh Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, ini bisa juga kalau perda itu tidak diusulkan oleh eksekutif, bisa diusulkan oleh Dewan, oleh DPRD. Nah, sehingga perda yang sekarang diusulkan, contoh seperti tentang keolahragaan ini inisiatif usulan Komisi 2, terutama saya sebagai ketua komisi, ya, sebagai pengusul. Gitu. Berarti komisi Bapak hanya mengusulkan, Pak, ya? Ya, nanti pembahasan barang-barang kita bahas. Lanjut, pertanyaan lanjutnya, Pak, ya. Ada kendala nggak sih, Pak, waktu proses pembuatan perda tersebut itu, Pak? Pasti yang namanya dalam sebuah proses pembuatan, apalagi dalam peraturan daerah, yang namanya kendala itu pasti ada. Iya. Pasti ada, karena kita tidak sembarangan ketika mengusulkan sebuah perda. Kita harus punya kajian. Nah, dalam kajian perda itu kita punya 3 aspek: aspek yuridis, sosiologis, dan aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis. Nah, filosofisnya dari 3 aspek itu harus kita kaji, karena dalam penyusunan perda itu, ketika artinya baik DPRD maupun pemerintah kota mengusulkan, itu harus sudah ada yang namanya naskah akademik NA. Nah, naskah akademik itu tidak dibuat oleh asal-asalan. Nah, yang namanya naskah akademik itu harus berdasarkan kajian. Siapa yang di sini membuat kajiannya? Yaitu adalah DPRD sendiri dengan siapa, misalnya akademisi. Nah, contoh di Uniba ini ada Fakultas Hukum. Siapa nih dosen yang membidangi tentang legislatif, pembuatan peraturan perundang-undangan? Nah, itu yang kita ambil, mereka dijadikan sebagai narasumber dalam pembuatan peraturan perda ini. Gitu. Nah, kalau ketika sudah dijadikan, Pak, ya, perda itu, bagaimana sih, Pak, Bapak mensosialisasikan perda tersebut pada masyarakat? Nah, kalau perda itu, ini tahapan itu, ya, biar kita nyambung. Ya, tahapan pembuatan peraturan daerah itu ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penyusunan, yang ketiga adalah pembahasan, yang keempat adalah penetapan atau pengesahan, yang kelima adalah pengundangan. Nah, ketika sebuah perda itu sudah jadi dari awal, itu namanya bukan perda, ya, raperda, rancangan peraturan daerah. Ketika rancangan peraturan daerah itu sudah dibahas baik oleh pemerintah dari DPRD dengan tim asistensi, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah kota, baik dari Kemenkumham dan sebagainya. Ketika sudah 100% dianggap sudah beres satu raperda itu, rancangan peraturan daerah ini agar menjadi perda yang bisa disahkan dan diundangkan. Nah, itu nanti ketika sudah diparipurnakan, ya, atau diundangkan, nah, kita sosialisasikan. Nah, tugasnya ketika perda ini irisannya untuk misalnya OPD, Dinas Pemuda dan Olahraga tentang olahraga. Mereka harus mensosialisasikan bersama-sama kepada artinya pelaku-pelaku olahraga. Pemerintah kota ini sudah punya loh yang namanya perda tentang keolahragaan. Nah, inilah dalam perda ini nanti kita ke depan artinya mengacu pada perda ini. Ketika ada atlet yang berprestasi, gitu kan, ini harus bisa diberikan artinya uang pembinaan dan sebagainya, itu sudah di dalam, sudah diatur. Nanti kita sosialisasikan bareng-bareng. Kemudian dari perda yang sudah dibuat tersebut, Pak, ya, seperti apa sih, Pak, efektivitasnya di masyarakat, Pak? Perda ini akan efektif dan harus dijalankan, karena dalam perda itu ada amanat, ya, ada amanat ketika
Raperda sudah menjadi peraturan daerah dan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. Nah, eksekutor itu pemerintah kota, walaupun inisiatif perda ini diusulkan oleh dewan, tapi pelaksananya pemerintah. Nah, pemerintah harus menerapkan peraturan daerah ini gitu. Tadi contoh lain lah misalnya perda tentang K3 ketertiban keamanan segala macam ya kan. Nah, ketika perda ini artinya harus dilaksanakan, pemerintah kota memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan kemudian artinya pentingnya perda ini kemudian sebagai penegak peraturan daerah itu sendiri siapa? Adalah Satpol PP punya peranan penting dalam penegakan peraturan daerah. Jadi dengan SK peraturan SK wali kota dengan perda itu seperti itu dengan PEWA ya, peraturan wali kota ya, dengan peraturan wali kota yang diatur dengan peraturan wali kota. Berlama-lama kemudian. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih atas ilmu yang Bapak sampaikan dan wejangan-wejangan yang Bapak sampaikan. Sebelum kami tutup dari wawancara ini, mungkin ada saran dari Bapak buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana agar lebih tahu mengenai peraturan-peraturan pemerintah atau komisi segala yang bertentangan dengan pemerintah. Baiklah, terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa yang pada hari ini sudah silaturahmi ke rumah saya, dan saya mohon maaf atas segala penerimaan, atas segala artinya hanya bisa diberikan minum aqua ya, karena istri juga lagi ada acara di luar di sekolahan ya habis. Saya hanya memberikan saran kepada adik-adik. Nah, adik-adik ini adalah sebagai penerus generasi anak muda yang akan ke depan mengisi pembangunan di wilayah Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Nah, saya berpesan kepada adik-adik, artinya jadilah mahasiswa yang menjadi mahasiswa sebagai panutan, artinya adik-adik kelas, panutan artinya keluarga, adik-adik kita. Nah, tugas ini di pundak adik ini sangat berat, apalagi di zaman sekarang ya kan, tahu sendiri banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh adik-adik junior kita ya. Kemarin kita sudah mendapatkan informasi dari media sosial dengan adanya geng motor dan sebagainya, alhamdulillah, tapi di Banten ini tidak separah yang di luar. Dan ini juga tugas adik-adik ke depan untuk membina, selain kakak juga sebagai senior ya, artinya di DPRD gitu kan, kita harus banyak bekerja bareng. Dan tugas adik-adik ini sangat mulia ketika jadi mahasiswa ini sebagai agen of change, agen sebuah perubahan. Kalau dewan punya 3 fungsi tadi yang saya sebutkan, fungsi budgeting adalah penganggaran, kemudian legislasi ada pembuat peraturan daerah, yang ketiga adalah kontrol. Nah, kontrol ini apa? Dewan bisa memberikan kontrol kepada pemerintah daerah, terutama wali kota, wakil wali kota, dan para OPD. Dan adik juga punya kontrol terhadap pemerintah kota dan dewan. Jadi ke depan ketika ada sebuah contoh sekarang ini tentang peraturan perundang-undang atau peraturan daerah, ketika ada peraturan daerah yang dilabrak oleh pemerintah kota ya sebagai pembuat peraturan daerah, ketika bertabrakan dalam pelaksanaannya, nah yang membuat kontrolnya siapa? Adik-adik sebagai mahasiswa. Jadi jangan hanya tinggal diam ya, artinya tinggal diam sebagai agen of change dan sebagai kontrol terhadap pemerintah dan dewan. Juga adik-adik ini ada tugas gitu kan untuk itu gitu kan. Nah, kami berharap dengan adik-adik sekarang ini di Fakultas Hukum ya kan, Fakultas Hukum, artinya ya mudah-mudahan adik-adik yang sekarang ini ke depan bisa menggantikan kakak gitu kan. Nah, kalau kakak tidak punya basic dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan dan sebagainya karena sarjana agama, nah adik-adik inilah artinya sebagai penerus ke depan
yang akan punya label di belakangnya dari SH sarjana hukum ini cocok untuk menjadi anggota dewan. Nah, anggota dewan itu artinya harus diisi oleh anak-anak muda yang berpengalaman di organisasi di bidangnya. Jangan sampai ketika jadi dewan ya artinya tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Jadi kakak sekali lagi mengharap ke adik-adik ini, jadi ada tugas yang sangat berat ke depan yang dipikul oleh adik-adik, karena bagaimanapun maju mundurnya suatu bangsa atau daerah ini adalah ada di tugas adik-adik. Kalau pemudanya rusak, negara ini seolah akan rusak, ya kan? Laisal fata mayaqulu kana abi walakinal fata mayaqulu hanada. Tidaklah seorang itu dikatakan seorang pemuda yang hanya bisa menunjukkan inilah orang tua saya, inilah bapak saya yang kaya banyak duit dan sebagainya. Tapi seorang pemuda yang bisa disebut pemuda adalah yang bisa menunjukkan jati dirinya. Anada, inilah diri kaya. Jadi itu saja mungkin yang dapat kakak sampaikan. Artinya mohon beribu maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.